إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Baik. Untuk kantum yang tidak berhalangan, mohon dihidupkan ya kameranya. Kalau berhalangan tidak ada masalah. Baik. Jadi kita mulai kembali dars kita. Berkaitan tentang analisis i'rab dari kitab Al-Aqidah As-Sahihah wa ma yudadduha karya Syekh Al-Allamah Abdullah Ibn Bas rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemarin kita cuman baru membahas tentang judul. Dari judul. Tapi sebagaimana yang Ana katakan, di pertemuan amal, nanti Ana yang akan mengi'rab terlebih dahulu. Baru kemudian di pertemuan berikutnya, kita coba praktek untuk mengi'rab satu persatu. Oh ya, kemarin Andika sempat tanya, cuman Ana lupa jawab. Pesannya ke Timbun. Jadi terkait ini ya, terkait dhamir robit pada sila mausul ya, kalau nggak salah. Naam. Iya, jadi dhamir robit pada sila mausul. Apakah dia harus mudzakkar? Ya. Contohnya pada wa ma yudadduha di sini. Kemarin ditanyakan itu pada wa ma yudadduha. Maka di sini akan ada sila dhamir robit atau dhamir a'id yang menghubungkan antara silah mausul dengan isim mausul. Nah, pertanyaannya dhamir robit atau dhamir a'id. Ya, bisa Anda merujuk pada kitab Mukhtarat. Itu setiap sila mausul yang dia dari jumlah ismiyah maupun fi'liyah, maka membutuhkan dhamir robit. Maka jawabannya adalah tergantung dari ini si isim mausulnya. Kalau isim mausulnya alladzi ya harus sesuai. Isim mausul alladzi. Berarti dhamir robitnya kembali itu harus sesuai. Berarti huwa. Kalau allatani ya, mereka dua perempuan, maka juga harus huma yang kembali. Ya. Ataupun misalkan allati, maka berarti hunna. Hunna. Lah, adapun ma di sini, maka dia huwa. Adapun ma, maka dhamir robitnya adalah huwa. Baik, semoga bisa dipahami. Kemudian soal yang kedua apa? Loh. Kalau tanya langsung ke ini aja ya, ke grup aja nanti. Kalau chat itu banyak, tiba-tiba nanti ketumpuk sama grup. Jadi anak lupa baca biasanya. Atau udah tak baca tapi lupa tak balas. Gitu. Yang kedua apa? Masalah domir ya. Kalau nggak salah tentang ini Ustaz, yang Domir wujuban. jawazan. Ya, jawazan wujub. Semoga Anda nggak salah ya, di Mukhtarat itu ada. Ya antum tanyaan di Mukhtarat kan ya? Nah, Ustaz. Di pembahasan fa'il. Afan. Bukan pembahasan fa'il, di pembahasan domir.
Jadi isim-isim yang mabni al-ismu bin nadhar ila ta'yinihi. Afan, bukan isim mabni tapi isim mabni ya. Nah, jadi bukan isim mabni tapi pembahasan al-faslur rabi al-ismu bin nadhar ila ta'yinihi. Nanti ada pembahasan dhamir. Lah, nanti di situ ada dhamir mustatir dan juga ada dhamir zahir ya. Dhamir zahir, dhamir mustatir. Di halaman 15 dan 16. Baik. Jadi kalau teman-teman mau tanya silakan langsung dikirim ke grup ya. Kecuali kalau konfirmasi kehadiran, misalkan lagi izin atau lagi izin terus sudah lihat rekaman, maka silakan ke pribadi aja nggak masalah, atau ke grup nggak ada masalah. Tapi kalau tanya ke lewat Japri biasanya rawan lupa nggak ada balas karena banyak masuk grup dan perhatian anak biasanya ke grup. Baik. Semoga bisa difahami jawaban dari saya. Baik teman-teman sekalian, kita mulai belajar kita. Baik. Sekarang kita akan mengi'rab ya. Mengi'rab dan menganalisis jabatan suatu kata pada kitab ini. Kita masuk ke muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, alhamdu. Jelas ini alhamdu. Jawabannya kenapa alhamdu? Karena dia adalah mubtada. Ya, dia adalah mubtada. Dia adalah mubtada. Kenapa kok menjadi mubtada? Baik. Kalau antum buka kitab Mukhtarat atau bisa antum buka kitab antum sendiri yang antum pakai Muyassar atau yang selevel, insya Allah nggak akan beda jauh. Mubtada adalah isim rofa ma'rifat. Jatuh di awal kalimat, maka dia adalah mubtada. Ya, isim rofa di awal kalimat, isim rofa ma'rifat jatuh di awal kalimat, maka dia adalah mubtada. Yang pertama isim. Jelas, alhamdu adalah isim. Kenapa dia adalah isim? Sebab ada alif lam. Dan alif lam ini adalah salah satu ciri dari ciri-ciri isim. Isim. Kemudian dia rofa. Ya, dia ma'rifat dan jatuh di awal kalimat. Maka jelas dia mubtada. Maka jelas dia mubtada. Bagaimana i'rabnya? Maka bisa kita lihat dalam kitab Amsilatul I'rab di halaman 24, teman-teman sekalian. Amsilatul I'rab di halaman 24. Sebagaimana kata An-Nisa, maka kita mengi'rabnya adalah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Mubtada'un marfu'un. Kalau tidak usah saya tulis. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, teman-teman sekalian. Dia adalah mubtada. Mubtada yang marfu. Ya, jadi tujuan dari i'rab itu cuma menjelaskan saja. Wa alamatu raf'ihi, apa alamat rafa'nya? Kita katakan ad-dhammah adalah dengan dhamma. Kenapa dhamma? Karena dia adalah isim yang mufrad. Dia adalah isim yang mufrad. Baik. Alhamdulillah sudah jelas. Maka kemudian kalau ada mubtada,
kita harus mencari yang namanya khobar, teman-teman sekalian. Jika ada mubtada, maka yang kita cari adalah khobarnya, pasangannya. Dan kedua kata ini, itu harus ada dalam jumlah. Harus ada dalam jumlah. Karena keduanya adalah umdatul kalam. Keduanya adalah umdatul kalam. Mana khobarnya? Maka khobarnya adalah lillah. Lillah adalah khobarnya. Ini mubtada, ini khobar. Nah, khobar, teman-teman sekalian, kalau antum merujuk pada kitab Mukhtarat juga, khobar itu ada 3. Khobar itu ada 3, teman-teman. Khobar itu bisa dari isim zohir, ismun zohir. Bahkan bisa lebih dari 3 ya, isim zohir. Kemudian juga bisa dari isim mabni. Bisa juga dari jumlah. Ataupun syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Dan juga khobar itu bisa dari masdar mu'awal. Masdar mu'awal. Masdar mu'awal. Maka dari sini, kita ketahui bahwasanya khobar dalam kalimat alhamdulillah adalah khobar dari syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Dan syibhul jumlah terbagi menjadi 2. Imma huruf jar dengan majrurnya, ataupun mudhaf dan mudhaf ilainya. Maka di sini dia adalah khobarnya. Dia adalah khobarnya. Cara mengirabnya, kalau dia syibhul jumlah semacam ini, maka yang pertama kita irab adalah hurufnya. Huruf jarnya. Di sini huruf jarnya adalah lam. Huruf jarnya adalah lam. Maka sebagaimana telah kita pelajari di pertemuan kemarin, i'rab huruf yang mabni, maka kita katakan lam harfu jarrin mabniyun alal fathah. Afwan, mabniyun alal kasr. Harful lam adalah harfu jarrin mabniyun alal kasri. Dia adalah huruf jar yang mabni di atas kasroh. Lillah itu. Wala mahalla lahu minal i'rab. Dan dia juga tidak ada apa? Tidak ada tempat dalam i'rab. La mahalla lahu, la mahalla laha minal i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Kemudian yang kita i'rab adalah majrurnya, yaitu lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah Allah. Ini apa nih? Agak sulit soalnya yang pakai mouse. Saya pakai laptop. Kalau pakai tablet mungkin lebih gampang lagi. Lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah yaitu Allah. Tinggal kita i'rab sebagai majrur dari kata lam. Lillahi berarti lafzul jalalah Allah. Ismun majrurun. Bili. Ya. Bili. Ismun majrur. Dan kita sebutkan alasan kenapa kok dia bisa menjadi majrur adalah karena kemasukan huruf jar, yaitu li. Baik.
yaitu karena kemasukan huruf jar lam. Atau bisa langsung kita sebutkan ismun majrurun bili. Wa alamatu jarrihi al-kasroh. Alamat jarnya adalah kasroh. Kenapa? Karena lafdzul jalalah adalah isim mufrad. Adalah isim mufrad. Baik. Kemudian baru kita i'rab semuanya. Wal jaru wal majrur, jar yaitu huruf jarnya atau huruf jarnya, wal majrur yaitu adalah lafzul jalalah Allah. Dia majrur yaitu yang dijarkan karena adanya huruf jar, makanya kita sebut dengan majrur. Ya, majrur yaitu isim yang terletak setelah huruf jar, teman-teman sekalian. Al jaru wal majrur fi mahalli raf'in khobarun mubtada. Ya, khobaru mubtada. Al-jar wal majrur fi mahalli raf'in khobarun mubtada. Khobaru mubtada'in. Ya. Khobaru al-mubtada'in. Jadi seperti itu. Alhamdulillahi khobaru mubtada. Nah, ini i'rab apabila apa? Apabila khobar itu dari syibhul jumlah. Sedangkan kita tadi tahu, ya khobar itu bisa dari isim zohir, bisa dari isim mabni, bisa juga dari jumlah ya. Jumlah nanti terbagi lagi jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah ataupun syibhul jumlah dan masdar muawwal. Ya, maka menyesuaikan i'rabnya. Dan nanti insya Allah kita akan bertemu satu persatu dari ke 1, 2, 3, 4, ke 5 jenis khobar ini. Baik, i'rab mubtada dan khobar dalam paragraf ini clear. Kita udah i'rab. Kemudian teman-teman sekalian, ada kalimat wahdahu. Nah, wahdahu ini apa nih? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Hal. Bagaimana? Hal, barakallahu fiik. Hal. Tapi hal itu kan harus ini. Bukannya hal itu isim nasab nakiroh. Dan dia juga harus mustaq. Terus gimana nih? Ini wahdahu nih. Wahdah ini dia bukan isim mustaq nih. Wahad. Dia juga bukan nakiroh. Nah, kira-kira masa dia hal? Gimana? Nah, kenapa dia hal? Karena hal itu nggak harus isim mustaq, teman-teman. Nggak harus isim mustaq. Hal itu kalau antum lihat kitab Mulakhos Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, yaitu kitab 1 jilid, tapi untuk yang tidak mau berkecimpung lebih dalam ilmu nahwu, insya Allah cukup. Insya Allah cukup banget Mulakhos itu. Tapi kalau mau berkecimpung lebih dalam, ya harus melanjutkan ke Qawatrun Nada, atau ke Mutamimah Jurumiyah, ke Qawatrun Nada, baru ke Alfiyah Ibnu Malik. Dengan syarah Ibnu Aqil mungkin, atau syarah dari Lusalik. Dikatakan di situ, hal itu terkadang bisa dari isim yang tidak mustaq. Ya, atau bukan dari isim yang tidak, bukan dari isim yang menunjukkan makna sifat. Ya. Seperti wahdahu di sini. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita bisa mentakdirkan. Takdir. Kita bisa mentakdirkan. Takdirnya apa? Takdirnya adalah munfaridan. Takdirnya adalah munfaridan. Ini takdir dari wahdahu. Yakni, alhamdulillahi munfaridan. Ya. Jadi cuma Allah saja yang berhak untuk apa? Untuk menerima alhamd. Pujian yang berlandaskan rasa cinta dan pengagungan. Ya, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, kalau alhamdu itu kan zikru mahasinil mahmud. Ma'al mahabbati wa ta'zim. Mukamakol. Lalu pada redaksi lengkapnya,
Cuman maknanya mendekati apa yang Anda katakan tadi. Baik. Intinya kita tahu aja. Ya, kita i'rab aja langsung halun ya, mansubun gitu saja. Wahdahu. Ya, karena dia mansub wahda. Adapun i'rab lebih mendalam maka kita agak bahas ya. Kita tidak bahas. Baik. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Wassalatu di sini teman-teman sekalian, karena dia ada huruf wawu, ya, maka wawu di sini adalah huruf atof. Wawu adalah huruf atof. Maka tinggal kita i'rab wawunya sebagai huruf atof. Ya. Kalau antum buka di Amsilatul I'rab itu dia ringkas banget sih. Tapi kita ikutin Amsilatul I'rab saja biar tidak bingung. Karena sebagaimana yang kita pegang dari awal adalah kita cuman bahas i'rab dasar. Ya, cuman kita hanya ingin mengenalkan i'rab saja. Baru nanti peserta yang akan mencoba untuk meng-i'rab, insyaallah taala. Kata wau harfu atfin gitu saja. Kata beliau. Beliau tidak merinci. Harfu atfin mabninya ala al-fath. Itu la mahalalah minal i'rab. Maka kita ikutin saja cara penulis kitab Amsilatul I'rab dalam meng-i'rab huruf atof. Kemudian kata as-salatu ya, sebagaimana contoh di halaman 24 teman-teman sekalian, qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Ya. Wa maghfiratun di situ adalah ma'tuf. Ya, adalah ma'tuf. Maka sebagaimana itu juga kita meng-i'rab as-salatu. Ya. Ma'tuf adalah apa? Gampangnya ma'tuf itu adalah isim atau kata ya. Lafat yang ya, atau kalimat aja. Kalimatun taqa'u ba'da harfi atfin. Suatu kalimat atau kata yang jatuh setelah huruf atof. Itu adalah ma'tuf. Gampangnya seperti itu. Ya, ringkasnya atau gampangnya seperti itu. Maka as-salatu di sini dia adalah ma'tuf. Ma'tuf yang berharokat apa? Yang beri'rab marfu. Alamat rofaknya adalah dhamma. Kenapa? Karena dia adalah mubtada. Dia di sini adalah mubtada. Dia atof dan atofnya kemana? Atofnya ke alhamdu di sini. Kembalinya kepada alhamdu. Wassalatu dia mubtada teman-teman sekalian. Maka sebagaimana tadi kita bahas bahwasanya mubtada itu butuh kepada khobar. Kalau kita menemukan mubtada harus dan wajib bagi kita untuk menemukan khobar. Karena mubtada dan khobar adalah umdatul kalam. Karena mubtada dan khobar adalah umdatul kalam. Sebagaimana itu juga fi'il dan fa'ilnya. Umdatul kalam. Maknanya adalah wajib ada dalam kalimat. Mana khobarnya? Khobarnya di sini. Alaman la nabiyya ba'dahu. Ini khobarnya. Wassalam. Ini juga atof nih. Wawu adalah harfu atfin. I'rabnya adalah harfu atfin. Assalamu teman-teman sekalian adalah ma'tuf ya, ma'tuf. Ma'tuf kemana? Ma'tufnya ke as-shalah. Ma'tuf ke as-shalatu. Dan ingat, ya, huruf atof, kemarin sempat kita bahas, dia termasuk ke dalam masalah tabi, teman-teman sekalian. Ya. Dalam masalah tabi. Apa itu tabi? Tabi adalah pengikut dalam hal i'rab. Ya, pengikut dalam hal i'rab. Dalam konteks lebih khusus, yaitu huruf atof, maka huruf atof ini bertugas untuk menjadikan kata atau kalimah yang terletak setelahnya itu beri'rab sama seperti kalimah atau kata yang terletak sebelum si huruf atof ini. Makanya kita tetap baca as-salamu. Kenapa? Karena ada atof. Atofnya kemana? As-sholatu. As-sholatu ini ternyata dia juga apa? Dhamma atau marfu. Marfu.
Kemana dia atofnya? Ke alhamdu. Wassalatu wassalamu ala. Nah, di sini adalah khobar. Ya. Khobar dari assalam. Begitupun khobar juga dari as-salatu. Khobar dari assalam. Begitupun juga dia adalah khobar dari as-salatu. Baik. Nah, di sini kita ketemu lagi khobar dari syibhul jumlah. Ya, khobar dari syibhul jumlah. Maka, dan syibhul jumlah di sini adalah dari huruf jar dan majrurnya. Karena syibhul jumlah ada dua. Tadi sempat kita bahas. Jar dan majrur. Huruf jar dan majrurnya. Dan juga apa? Mudhof, afan. Tadi anak salah. Ya, anak nyebut mudhof ilaih. Yang benar adalah zorof dan mudhof ilaihnya. Itu syibhul jumlah. Jadi tadi anak ralat. Tadi anak nyebut mudhof ilaih. Yang benar adalah syibhul jumlah itu huruf jar dan majrur. Dan juga jenis yang kedua adalah zorof dan mudhof ilaihnya. Nah, di sini kita ketemunya dengan yang berbentuk huruf jar dan majrurnya. Baik. Huruf jar tinggal kita i'rab aja. Harfu jarrin begitu saja cukup. Harfu jarrin. Kita mengikuti cara mengi'rabnya. Penulis Amsilatul I'rab. Baik. Kemudian man di sini. Nah, ternyata dia adalah isim yang mabni. Ya. Kata man, dia adalah isim yang mabni. Sebenarnya dia ini harusnya apa? Harusnya majrur. Kelihatan alamat majrurnya, alamat jarnya kelihatan. Tapi karena dia mabni, maka tidak bisa berubah harokatnya. Tidak bisa berubah harokat akhirnya dan dia tetap sukun. Maka gampangnya kita mengi'rab man, ya, karena man ini adalah isim mausul. Ya, isim mausul. Maka ya, karena man adalah isim mausul, dan karena dia adalah isim mausul, maka dia adalah isim yang mabni. Mabni. Maka tinggal kita i'rab man ismu mausul mabniyun ala sukun. Ya, fi mahalli jarrin bi ala. Fi mahalli jarrin gitu saja cukup. Ya. Ismu mausul mabniyun fi mahalli jarrin. Jadi dia adalah sebuah isim mausul dan isim mausul itu mabni. Ya. Semua isim mausul itu mabni kecuali yang menunjukkan jumlah bilangan 2. Maka ini enggak mausul, enggak mabni. Ya, tidak mabni. Baik. Dia adalah majrurnya dari ala. Karena dia isim mausul teman-teman sekalian, maka dia butuh kepada silah mausul. Nah, ini dia silah mausulnya. Maka dia butuh kepada silah mausul. Ini dia silah mausulnya. Dan silah mausul di sini, ini dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ini harap maklum ya, anak agak sulit nulisnya. Pakai mouse soalnya. Jumlah ismiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya silah mausul itu bisa dari jumlah maupun syibhul jumlah. Adapun kalau dari jumlah, imma ismiyah maupun fi'liyah, maka diharuskan adanya dhamir robit atau dhamir a'id.
Mana dhamir robit atau dhamir aidnya? Jawabannya adalah si hu di sini. Ya, kata ba'dahu, dhamir hak di sini ya. Itu adalah dhamir robit yang kembali kepada si isim mausulnya. Kembali kepada isim mausul. Baik. Dari sini teman-teman sekalian, jumlah ismiyah, yang mana kita tahu jumlah ismiyah itu adalah susunan kata yang tersusun, adalah suatu kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang tersusun dari apa tadi? Mubtada dan khobar. Baik. Dan di sini aslinya dia mubtada ya kan? Aslinya dia mubtada dan ini adalah khobarnya. Khobar dari syibhul jumlah yaitu dzaraf dan mudhaf ilaihnya. Hanya saja dia kemasukan la an-nafiyah lil jins. La an-nafiyah lil jins. Baik. Dia kemasukan la an-nafiyah lil jins, teman-teman sekalian. Baik. Maka kita pergi kepada apa? I'rab yang baru. Dia bukan lagi sebuah mubtada, tapi dia adalah ismu la. Ismu la. Isimnya la. Isimnya la. Baik. Yang pertama kita harus i'rab adalah la-nya dulu. La gampang saja ya. La bisa langsung kita i'rab sebagai harfu nafyin gitu saja. Harfu nafyin atau harfu nafyin lil jins. Ya. Mabniyun ala sukun la mahalalah minal i'rab atau cukup sampai ke apa? Mabniyun ala sukun gitu saja sudah cukup. Ya, untuk i'rab dasar. La harfu nafyin mabniyun ala sukun. Itu saja sudah cukup. Dan Nabi di sini adalah ismu la. Ismu la. Dan ingat, la an-nafiyah lil jins tugasnya adalah menasabkan mubtada atau menasabkan isimnya, ya, menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Dia kebalikan dari kana dan akhwatuha. Yang mana kana dan akhwatuha adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofakkan isimnya, namun dia menasabkan khobarnya. Adapun inna wa akhwatuha, dan di antara inna wa akhwatuha adalah la an-nafiyah lil jins, maka tugasnya adalah menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nah, berhubung di sini la, yang masuk adalah huruf la, maka ya, la an-nafiyah lil jins, maka teman-teman sekalian, barakallahu fikum, karena yang masuk adalah la, maka untuk beramal, dia memiliki beberapa ketentuan tentunya. Yaitu isim yang terletak setelah la, kalau kita mau menjadikannya sebagai la an-nafiyah lil jins, maka harus apa? Harus dia nakiroh. Isim yang terletak setelah la, dia wajib nakiroh. Ya. Dia harus nakiroh. Kemudian, dia juga wajib mufrad. Ya. Dia juga harus mufrad. Bisa antum buka dalam kitab Ikhtarat Antum, kalau mau murojaah. Ya. Isim dari la an-nafiyah lil jins, itu dia harus mufrad, dan dia juga harus nakirah. Sehingga dia baru bisa memabenikan nabinya. Baik. Mari kita lihat bagaimana dalam kitab Amsilatul I'rab, i'rab semacam ini ya di i'rab. Halaman 41. Bisa antum buka semua.
Kalau di sini beliau lebih panjang ya. Beliau memanjangkan i'rab la. Beliau mengatakan la harfu nafyin lil jinsi ta'mal amalain wa hiya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya, ini panjang. Kalau antum pakai yang seperti ini enggak masalah. Tapi kalau antum hanya mengatakan harfu nafyin lil jinsi mabniun ala sukun juga tidak ada masalah. Ya, sekedar untuk i'rab pemula saja. Sekedar untuk i'rab para pemula saja. Kemudian isim la-nya, isim la an-nafiyah lil jinsi di sini adalah ilaha, dicontohkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ilaha di sini di i'rab ismu la mabniyun 'alal fath fi mahalli nasbin. Jadi isim nakiroh dan mufrad yang terletak setelah kata la an-nafiyah lil jinsi atau huruf la an-nafiyah lil jinsi itu menjadi mabni, teman-teman. Mabni di atas fathah. Mabniyun alal fathi. Maka dia menjadi mabni di atas fathah. Mabniyun alal fathi. Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Mabniyun alal fathah fi mahalli nasbin. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Amsilatul I'rab. Kemudian khobarnya tinggal kita i'rab biasa. Tinggal kita i'rab sebagaimana biasa, yaitu dzaraf ba'da adalah sebuah dzaraf. Baik. Kita buka dalam Amsilatul I'rab. Ba'da itu dzaraf zaman. Kalau dalam Amsilatul I'rab itu bisa antum buka dalam halaman 26. Ya, pada halaman 26 di situ ada yang mencocoki, yaitu dalam i'rab indaka. Halaman 26, i'rab kata indaka. Kata indaka di situ adalah dzaraf makan. Ya, tinggal kita rubah saja, tinggal kita adopsi i'rabnya. Berarti kata ba'dahu, kata ba'da, kita katakan dia adalah dzarful zamani, dzarfuz zamani, mansubun ala dzarfiyah. Tapi di sini terlalu panjang ya. Muta'alliqun bi mahdhufin takdiruhu kain au mustakir wa huwa mudhaf. Atau kalau antum agak kesulitan dengan i'rab semacam ini, bisa langsung antum berubah lebih ringkas lagi. Dzarfuz zaman mansubun ala dzarfiyah. Dia mansub, kenapa sebab mansubnya? Karena dzarfiyah. Karena ada unsur kezorofan. Karena dia sebagai zorof, maka dia adalah mansub. Langsung bisa antum katakan wa huwa mudhaf juga nggak ada masalah. Tapi kalau antum ingin agak lebih merinci sebagaimana dalam kitab Amsilatul I'rab ini, ya, maka tidak ada masalah. Muta'alliqun bi mahdhuf. Dan dia berkaitan dengan adanya mahdhuf. Kata yang dihapus, takdiruhu kain au mustakir. Ya, nanti ini kalau kita jelasin juga lumayan panjang ya. Jadi nanti kita akan kalau kita bahas kain dan mustakir, ujung-ujungnya nanti kita lari kepada apakah khobar itu bisa dari sibul jumlah atau tidak. Ya, maka tentunya khilaf para ulama. Maka di sini ditakdirkan sebagai kain dan mustakir. Tapi kita nggak mau panjang lebar bahas ke sana. Intinya kalau antum mau ngikutin plek ketiplek ya dengan kitab ini tidak ada masalah. Ya, sesuai antum adopsi semua nggak ada masalah. Tapi kalau antum mau lebih meringkas, tinggal antum katakan dzarfuz zaman atau dzarful makan untuk mengirab dzaraf ya. Mansubun ala dzarfiyah wa huwa mudhaf, gitu aja nggak ada masalah. Yang wa huwa mudhaf gitu saja nggak ada masalah.
Baik. Kemudian setelah kita mengi'rab kata ba'dahu, baru kita mengi'rab mudhof ilainya, yaitu si dhamir al-ha. Dhamirul ha. Barulah kita mengi'rab dhamir ha-nya. Dhamir ha, ya, dia adalah dhamirun muttasilun, dhamiru jar, dhamir jar muttasil, mabniyun alal kasr, fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Atau kita juga bisa meniru yang ada dalam Amsilatul I'rab. Halaman 26 juga. Tadi kan kata indaka. Indaka, dhamir kafnya itu di i'rab di sini dhamirun muttasil mabniyun alal fath fi mahalli jarrin wa huwa mudhafun ilaihi. Mirip-mirip dengan i'rab tadi. Al-ha di sini dhamir muttasil bisa, atau kalau antum mau tambahkan dhamir jar muttasil juga tidak ada masalah. Dhamirun muttasil atau dhamirun jar muttasil mabniyun alal kasr. Ya, mabni alal kasr, karena di sini dia kasroh. Ya. Afan, kok kasr? Tadi salah ya. Anda ngomong kasr, yang benar adalah fathah. Mohon maaf. Yang benar adalah fathah. Ya, mabni di atas al-fath. Di atas tanda fathah. Baik. Dhamir ha di sini al-ha, maka dia adalah dhamir, dia adalah dhamir muttasil atau dhamir jar muttasil mabniyun alal fath. Mabni di atas tanda fathah. Jadi tadi ana salah. Mabniyun alal fath fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Gitu saja cukup. Kemudian di sini ada wawu atof lagi. Di sini kita temukan kembali sebuah wawu atof. Atofnya kemana? Atau kembalinya kemana? Maka teman-teman sekalian, barakallahu fikum, kembalinya adalah ke ala yang pertama ini. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa ala alihi wa sahbihi. Tinggal kita i'rab wawunya, harfu ataf gitu saja. Cukup. Nah, kemudian baru kita i'rab satu per satu di sini. Dan ini i'rabnya sama persis dengan ala di sini ya. Ala harfu jarrin. Kemudian di sini adalah majrurnya. Alihi ismun majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah wa huwa mudhafun. Kemudian kita mengi'rab kata haknya di sini yang mana dia adalah mudhaf ilai. Dan i'rabnya sama persis tatkala kita mengi'rab kata hak yang ada di sini. Kata hak yang ada di sini. Alihi. Sama persis dengan i'rab kata hak di sini. Nah, begitupun dengan kata sahbihi di sini. Maka juga sama cara mengi'rabnya seperti i'rab kata alihi. Kata alihi. Nah, baik. Mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah hari Jumat untuk jamnya akan Ana beritahu lagi. Qadarullah Ana kelupaan. Jadi Ana punya daras online. Cuman lama terputus. Ya. Ana ada majelis. Bahas kitab akidah. Cuman lama terputus. Nah, kemudian baru kemarin hidup lagi. Baru dapat info dari adminnya. Itu hidup lagi darsnya. Syekhnya minta mulai lagi. Syekh pengajarnya.
Ya, itu anak kelupaan. Majelisnya sudah jalan sekitar 4 bulan, 5 bulan. Kemudian terputus sekitar 1 bulan lebih. Baru kemarin hidup kembali majelisnya, aktif kembali. Nah, itu anak kelupaan. Nah, mungkin nanti akan ana bikin voting saja ya. Kira-kira jamnya yang pas jam berapa. Gitu saja, insyaallah ta'ala. Baik, ana mohon maaf dan ana mohon maklum atas ketidakbisaan ana pada hari Jumat kemarin. Insyaallah pekan depan kita tetap adakan di hari Jumat, namun dengan jam yang berbeda. Bisa jadi lebih malam atau bisa jadi di sore harinya. Adapun pada subuh, ana nggak bisa karena ana ada ngajar di pondok. Jadi qadarullah ana nggak bisa. Baik. Jadi setelah kita i'rab, ya, dan rata-rata teman-teman sekalian, yang sering banyak keluar adalah cuman cara mengi'rab jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhul jumlah. Ya, jadi rata-rata yang banyak keluar itu adalah i'rab dari jumlah, ismiyah maupun fi'liyah, dan juga syibhul jumlah. Ya. Jadi kalau antum menguasai jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, tentunya dengan semua ini ya, semua rinciannya jumlah ismiyah itu. Jumlah ismiyah intinya hanya mubtada dan khobar. Tapi mubtada dan khobar itu kan bisa kemasukan kana, bisa kemasukan apalagi bisa kemasukan inna dan akhwatnya. Tinggal kita itsqonkan di situ saja. Begitupun dengan jumlah fi'liyah, berarti tinggal kita itsqonkan i'rab fi'il dan fa'il. Begitupun dengan si maf'ul bihi-nya. Adapun tambahan-tambahannya nanti hanya mungkin adanya huruf atau tambahan apa? Huruf-huruf yang jarang kita temui. Nanti paling juga yang sering ketemu adalah huruf atof. Ya, tabi. Ya, tabi itu insya Allah akan sering ketemu. Tapi yang paling banyak hanya naat dan juga atof. Itu yang perlu kita kuasai. Ya, tentunya dengan banyak mencoba. Badal nanti juga jarang ketemunya. Taukid nanti juga jarang ketemunya. Ya. Toyib. Jadi jumlah ismiyah dengan perinciannya tentunya. Begitupun dengan jumlah fi'liyah dengan perinciannya. Dan jar dan majrur tentunya dengan perinciannya. Jadi hanya muter-muter di situ aja insya Allah. Jadi nggak akan keluar. Baik. Semoga pekan depan bisa kita mulai praktek dari antum. Kemudian ana hanya tinggal mengoreksi saja. Insya Allah ta'ala. Baik. Mungkin sampai di sini kita cukupkan teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan langsung di grup aja ya. Langsung di grup aja. Ana mohon maaf. Kalau antum sempat tanya ke ana kemudian ana nggak jawabin. Ana mohon maaf karena ana banyak masuk ke grup. Ya, ana banyak masuk ke grup dan juga chat dari personal juga banyak masuk ke ana. Jadi kadang ketimbun chatnya. Kadang sudah ana baca. Cuman ana lupa bales. Jadi tinggal antum balas ulang aja. Baik, jika ada pertanyaan silahkan antum tanyakan ke grup diskusi. Sampai di sini dulu dars kita tutup. Semoga bermanfaat. Insya Allah Jumat baru kita mulai kembali tapi dengan jam yang berbeda dari kesepakatan di awal. Kesepakatan di awal kita mulai dari jam 8. Namun insya Allah imah lebih sore atau lebih malam lagi. Kalaupun lebih malam mungkin baru bisa kita mulai jam 9. Insya Allah nggak akan malam-malam. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Allahumma amin wa iyyakum.